Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, renungan harian buat kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 25. Saya akan bacakan buat kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Mazmur 37 adalah Mazmur Daud yang berisi perjanjian Allah dengan Daud di Sion, di mana umat Israel akan tetap setia kepada Allah. Karena itu Mazmur atau Daud sendiri melihat bagaimana kehidupan orang fasik dan orang benar. Pengertian orang fasik adalah orang yang selalu menganggap dirinya paling benar, paling pintar, ya bisa kita katakan yang super. Kedua, suka melihat keberhasilan orang tanpa tidak mau diproses oleh Allah. Yang ketiga, egois. Yang keempat, tidak takut pada perintah atau hukuman Allah. Sedangkan pengertian orang benar adalah orang yang lurus hatinya, hidup dengan apa adanya atau hidup dengan apa yang dia miliki, adil, dapat dipercaya, setia kepada Tuhan, sekalipun di jalan hidupnya menemukan berbagai banyak pencobaan, tetapi dia tetap setia kepada Allah. Karena itu pemazmur melihat bagaimana perbedaan orang yang fasik dengan orang yang benar, di mana dia melihat kebahagiaan orang fasik itu semu dan kebahagiaan orang benar itu akan selama-lamanya. Di mana orang fasik itu akan dihukum oleh Allah, tetapi orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa hukuman bagi orang fasik kita bisa lihat di ayat 21. Sedangkan berkat bagi orang benar di ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya, orang benar itu Tuhan tetap akan topang dia. Itu yang dilihat oleh Daud sendiri, sehingga dia mengatakan adalah pada masa muda sampai sekarang menjadi tua. Masa muda adalah masa yang paling indah, kata Pengkhotbah 11 ayat 9. Masa muda adalah masa berkarya, tetapi juga masa tua adalah masa
di mana berkat-berkat Tuhan juga diberikan kepada kita dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Di mana masa tua adalah masa berbuah karena berakar pada Tuhan. Masa di mana memberitakan bahwa Allah itu benar, bahwa Allah adalah gunung batu. Masa tua bukan untuk menganggur, melainkan ada fungsinya, yaitu bersaksi kepada generasi anak cucu tentang kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga Daud sendiri melihat bahwa perbuatan orang yang setia kepada Tuhan, perbuatan orang yang melihat bahwa pergumulan hidupnya dipakai Tuhan untuk kebaikannya. Dia melihat akan selalu diberkati Tuhan. Bahkan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Sungguh luar biasa ketika kita setia kepada Tuhan. Minggu yang lalu atau minggu-minggu ini kita mendengar banyak anak-anak yang ujian untuk meningkatkan kreativitasnya atau ilmunya atau untuk meningkatkan jabatannya. Tetapi ada kalanya juga dalam ujian itu anak itu tidak lulus. Di sini, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Atau kita akan mengatakan, Tuhan, aku selama ini sudah berbuat baik, selama ini sudah datang beribadah, tetapi kenapa kegagalan yang datang? Atau kita mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu, tetapi kenapa hidupku seperti ini aja? Tetapi mereka yang tidak pernah datang ke gereja tetapi selalu diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan hanya tentang jabatan, tentang keuangan, tapi berkat itu adalah ketika kita setia kepada Tuhan dan berjalan di jalan hidup Tuhan. Karena apa? Buah daripada kesetiaan kita tidak hari ini kita petik, tetapi akan dipetik oleh anak cucu kita. Dan Tuhan akan pelihara mereka. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, baru-baru ini ada sebuah berita tentang BTS. Anak-anak muda biasanya suka dengan K-pop. Apakah mereka adalah yang punya pangkat tinggi? Tidak. Tetapi mereka yang punya kreativitas. Mereka yang melihat kesempatan itu. Karena itu, jikalau pengumumanmu hari ini kau tidak masuk ke PTN atau tidak masuk sekolah kedinasan atau kau tidak seperti yang kau inginkan untuk masuk ke SMA yang favorit, tetapi ingatlah ketika engkau setia kepada Tuhan, Tuhan tetap akan menjamin masa depanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu sehingga nantinya kami melihat anak cucu kami akan selalu diberkati dan tidak akan pernah menjadi mental peminta-minta. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin.